Pada pagi hari Rabu, 3 Mei 2023, suasana di Sekolah Dasar Vladislav Ribnikar, sebuah sekolah bergengsi yang terletak di pusat kota Beograd, Serbia, tampak seperti pagi-pagi sebelumnya. Anak-anak datang dengan seragam dan tas punggung mereka. Sebagian bercanda dengan teman-temannya, sebagian lagi masih mengantuk sambil berjalan menuju ruang kelas. Guru-guru mempersiapkan materi pelajaran, sementara petugas keamanan sekolah, Dragan Vlahovic, menyambut para siswa yang memasuki gerbang. Tidak ada seorang pun yang membayangkan bahwa dalam hitungan menit, sekolah yang selama puluhan tahun dikenal sebagai tempat belajar yang aman itu akan menjadi lokasi salah satu tragedi paling memilukan dalam sejarah Serbia. Di antara ratusan siswa yang datang pagi itu terdapat seorang anak laki-laki berusia 13 tahun bernama Kosta Kecmanovic. Dari luar, ia tampak seperti siswa biasa. Ia dikenal cerdas dan memiliki nilai akademik yang baik. Namun, di balik kehidupan sekolahnya, penyelidikan kemudian mengungkap bahwa selama beberapa waktu sebelum kejadian, ia telah menyusun rencana yang sangat matang. Menurut hasil penyelidikan, Kosta diam-diam mempelajari tata letak sekolah. Ia membuat gambar denah ruang kelas dan lorong sekolah, serta mencatat nama-nama yang ingin ia datangi terlebih dahulu. Ia juga diketahui telah mempelajari penggunaan senjata api yang dimiliki ayahnya. Penyidik menemukan bahwa persiapan tersebut bukan dilakukan secara spontan, melainkan direncanakan beberapa waktu sebelumnya. Pada pagi 3 Mei, Kosta meninggalkan rumah dengan membawa 2 pistol milik ayahnya beserta amunisi. Dia memasukkan senjata itu ke dalam tas sekolah sehingga tidak menarik perhatian orang lain. Saat tiba di sekolah, para siswa lain tidak mengetahui apa yang sedang dibawanya. Mereka mengira pagi itu hanyalah hari sekolah biasa. Sekitar pukul 8.40 waktu setempat, Kosta memasuki gedung sekolah. Di saat itulah dia mulai melakukan aksinya. Korban pertama adalah petugas keamanan sekolah, Dragan Vlahovic, yang sedang bertugas di dekat pintu masuk. Di dekat pintu masuk sekolah, Dragan Vlahovic sedang menjalankan tugas rutinnya. Sebagai satpam sekolah, ia biasa menyambut siswa yang datang, mengawasi lalu lintas di pintu masuk, dan memastikan lingkungan sekolah tetap aman. Penyerangan terjadi sangat cepat, sehingga ia tidak memiliki cukup waktu untuk memahami apa yang sedang terjadi ataupun mengambil tindakan perlindungan yang berarti. Dragan dikenal sebagai sosok yang ramah dan disukai para siswa. Ia berusaha menjalankan tugasnya melindungi warga sekolah. Dragan Vlahovic kemudian dikenang sebagai sosok yang berdedikasi dan dekat dengan para siswa. Setelah itu, pelaku bergerak menuju lantai tempat ruang kelas 7 berada. Pelaku bergerak melewati area pintu masuk menuju lorong sekolah. Dalam perjalanan menuju ruang kelas, pelaku juga menyerang 2 siswi yang berada di dekat pintu masuk sekolah. Setelah itu, ia menuju ruang kelas tempat pelajaran sejarah sedang berlangsung. Dalam waktu yang sangat singkat, suasana kelas berubah dari ruang belajar yang tenang menjadi kepanikan. Guru dan murid-murid berusaha menyelamatkan diri ketika mereka menyadari apa yang sedang terjadi. Beberapa siswa berlari keluar kelas mencari perlindungan, sementara yang lain berusaha bersembunyi. Guru sejarah, Tatiana Stefanovic, juga mengalami luka serius ketika berusaha melindungi murid-muridnya. Suara keras yang terdengar di dalam gedung membuat banyak siswa dan guru kebingungan. Sebagian mengira suara tersebut berasal dari benda yang jatuh atau kegiatan renovasi. Namun, ketika kepanikan mulai menyebar dari satu lorong ke lorong lain, semua orang sadar bahwa sedang terjadi keadaan darurat. Guru-guru segera mengunci pintu kelas dan mengarahkan murid untuk menjauh dari jendela serta tetap diam. Ada juga sebagian siswa berusaha keluar dari ruangan. Di luar sekolah, orang tua mulai menerima telepon dan pesan singkat yang membuat mereka panik. Banyak yang langsung bergegas menuju sekolah tanpa mengetahui kondisi anak-anak mereka. Keseluruhan peristiwa sejak pelaku memasuki sekolah,
hingga berhenti berlangsung hanya beberapa menit. Setelah itu, ia tidak berusaha melarikan diri. Polisi Serbia menerima laporan darurat lalu segera mengirimkan sejumlah besar personel ke lokasi kejadian. Salah satu hal yang paling mengejutkan dalam kasus ini adalah bahwa pelaku sendirilah yang menghubungi layanan darurat atau polisi dan memberitahu keberadaannya. Ketika polisi tiba, ia ditangkap tanpa perlawanan. Dia menyerahkan diri. Dikarenakan usianya saat itu baru 13 tahun, ia belum memenuhi batas usia pertanggungjawaban pidana menurut hukum Serbia. Hal ini kemudian memunculkan perdebatan besar mengenai sistem hukum di negara tersebut. Perdebatan besar itu muncul karena pelaku baru berusia 13 tahun. Berdasarkan hukum Serbia yang berlaku saat itu, usia minimum pertanggungjawaban pidana adalah 14 tahun. Artinya, meskipun penyelidikan menyimpulkan bahwa tindakan tersebut telah direncanakan, ia tidak dapat dituntut di pengadilan pidana seperti orang dewasa atau remaja yang telah berusia 14 tahun ke atas. Hal inilah yang memicu reaksi luas di Serbia. Sebagai gantinya, ia ditempatkan di bawah pengawasan dan perawatan di fasilitas psikiatri yang sesuai dengan ketentuan hukum Serbia. Bagi banyak keluarga korban, kenyataan ini sangat sulit diterima. Mereka merasa bahwa tragedi dengan korban sebanyak itu seharusnya tetap memiliki konsekuensi hukum yang lebih jelas. Dalam tragedi ini total jumlah korban adalah 10 orang meninggal dunia. 9 di antaranya adalah siswa sekolah, sedangkan 1 orang merupakan petugas keamanan sekolah. Korban pertama adalah Dragan Vlahovic, 53 tahun, petugas keamanan sekolah. Korban kedua adalah Ana Boovi, 14 tahun, siswi kelas 7 yang menjadi salah satu korban di dalam gedung sekolah. Korban ketiga adalah Marija Uki, 14 tahun, juga siswi kelas 7. Korban keempat adalah Andrija Iki, 13 tahun. Ia dikenal sebagai siswa yang sangat berbakat dalam bermain piano dan pernah mengikuti berbagai kompetisi musik. Korban kelima adalah Katarina Martinovski, 13 tahun, siswi kelas 7 yang juga kehilangan nyawanya dalam tragedi tersebut. Korban keenam adalah Bojana Asovic, 13 tahun, salah satu siswi yang berada di sekolah saat kejadian. Korban ketujuh adalah Adriana Dukic, 13 tahun, siswi kelas 7. Korban kedelapan adalah Emma Kobiljski, 13 tahun. Korban kesembilan adalah Sofija Negi, 14 tahun. Korban ke-10 adalah Angelina Acimovic, 14 tahun. Berbeda dengan korban lainnya, Angelina sempat bertahan hidup setelah mengalami luka yang sangat serius. Ia menjalani perawatan intensif selama hampir 2 minggu, tetapi akhirnya meninggal dunia pada 15 Mei 2023, sehingga jumlah korban tewas bertambah menjadi 10 orang. Selain korban yang meninggal dunia, terdapat 6 orang yang mengalami luka-luka, yaitu seorang guru sejarah bernama Tatiana Stefanovic dan 5 siswa lainnya. Demi melindungi privasi mereka sebagai anak di bawah umur, otoritas Serbia tidak mempublikasikan nama lengkap para siswa yang selamat. Setelah kejadian, penyelidik kemudian menggeledah rumah pelaku. Mereka menemukan bahwa senjata yang digunakan adalah milik ayahnya dan disimpan secara legal. Ayahnya diketahui pernah membawa anaknya ke lapangan tembak untuk belajar menggunakan senjata. Selain itu, ditemukan pula catatan yang berisi denah sekolah serta daftar target, yang menunjukkan bahwa tindakan tersebut telah dipersiapkan sebelumnya. Temuan ini menjadi salah satu bagian paling mengejutkan dalam penyelidikan. Hingga saat ini, tidak ada satu motif tunggal yang dinyatakan sebagai penyebab pasti oleh penyelidik Serbia. Semua fakta tidak bisa menjelaskan alasan mengapa pelaku memilih melakukan tindakan tersebut. Banyak penyelidik menyatakan bahwa tidak ada satu peristiwa yang secara jelas menjadi pemicu. Justru yang membuat kasus ini begitu mengejutkan adalah karena pelaku berprestasi di sekolah, berasal dari keluarga yang secara ekonomi berkecukupan,
tidak memiliki catatan kriminal, tidak menunjukkan tanda-tanda yang membuat orang di sekitarnya memperkirakan akan terjadi tindakan seperti itu. Secara keseluruhan, penyelidikan menunjukkan bahwa tragedi ini kemungkinan dipengaruhi oleh gabungan beberapa faktor, antara lain, adanya perencanaan yang matang, akses yang tidak semestinya terhadap senjata api, faktor psikologis yang tidak dipublikasikan secara rinci, serta keadaan pribadi pelaku yang hingga kini belum sepenuhnya dapat dijelaskan. Karena itulah, hingga sekarang tidak ada kesimpulan resmi yang menyatakan satu motif pasti. Bahkan setelah proses penyelidikan dan persidangan terhadap orang tua pelaku, banyak ahli masih menganggap kasus ini sebagai salah satu tragedi sekolah yang paling sulit dijelaskan dari sisi motif. Keesokan harinya, Serbia memasuki masa berkabung nasional. Ribuan orang datang ke depan sekolah membawa bunga, lilin, boneka, dan surat untuk mengenang para korban. Suasana di sekitar sekolah dipenuhi keheningan. Banyak warga yang menangis saat melihat deretan bunga dan foto para korban. Media di seluruh dunia meliput tragedi ini, yang mengguncang negara yang selama bertahun-tahun memiliki tingkat penembakan massal di sekolah yang sangat rendah. Peristiwa ini memicu perubahan besar di Serbia. Pemerintah memperketat aturan kepemilikan senjata, meningkatkan pengamanan sekolah, serta memperluas layanan kesehatan mental bagi siswa. Tragedi ini juga memicu diskusi nasional mengenai peran keluarga, akses anak terhadap senjata api, dan pencegahan kekerasan di lingkungan sekolah. Tragedi Vladislav Ribnikar bukan hanya sebuah kasus kriminal, tetapi juga peristiwa yang meninggalkan luka mendalam bagi keluarga korban, teman-teman mereka, para guru, dan seluruh masyarakat Serbia. Nama-nama para korban kini dikenang sebagai bagian dari sejarah kelam negara tersebut, sekaligus menjadi pengingat akan pentingnya menjaga keamanan sekolah, memperhatikan kesehatan mental anak dan remaja, serta mencegah akses yang tidak semestinya terhadap senjata api. Demikianlah kisah tragis penembakan di sekolah dasar Vladislav Ribnikar. Semoga para korban dikenang dengan penuh hormat, dan semoga kejadian seperti ini tidak pernah terulang dimanapun di dunia. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyaksikan dan mendengarkan kisah ini hingga selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap jaga diri, jaga orang-orang yang Anda sayangi, dan sampai bertemu kembali.